today. Anak-anak Miss kelas 9, gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Baik anak-anak semuanya, di sini jumpa lagi di video pembelajaran IPS untuk kelas 9 bersama Ibu Liza. Jadi minggu lalu kita telah masuk ke bab baru ya. Untuk subbab yang kedua yaitu tentang globalisasi ya. Nah, kita minggu lalu sudah belajar apa itu globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Siapa yang masih ingat? Ya, jangan lupa ya, itu materinya yang minggu lalu. Yang belum menyaksikan video minggu lalu, tolong disaksikan, oke? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang dampak-dampak globalisasi. Di mana globalisasi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Oke semuanya, silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, baik anak-anak semuanya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk pembahasan kita hari ini, tujuannya adalah menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ini peta konsepnya, di mana kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi itu ada 5 ya, budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Globalisasi itu mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Tapi di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak yang negatif. Apakah kamu pernah merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Nah, untuk mengetahui berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi, mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Ya, globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan teknologi membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Dampak positif selanjutnya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, di gambar itu adalah contoh pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Jawabannya, pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Bayangkan aja, dalam hitungan menit, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Nah, efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif dari globalisasi. Adapun efektivitas itu adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Misal, tugas A itu dapat diselesaikan dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan. Maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisien adalah tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Selanjutnya, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Jadi, globalisasi itu berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Globalisasi ekonomi itu tampak di antaranya seperti di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Nah, Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat dalam meningkatkan investasinya. Selanjutnya, meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Nah, di sini meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara kita semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Selanjutnya, positifnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Jadi, mungkin dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau negara lain. Nah, sekarang media yang digunakan untuk berkomunikasi yang saat itu melalui media surat menyurat, tetapi saat ini komunikasi itu sudah bergeser, seperti sudah pakai surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Nah, dalam hitungan detik aja pesan kita sudah tersampaikan. Selanjutnya, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi itu berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di negara kita, yaitu negara Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Selanjutnya, ada perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, pernah nggak kamu menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti ini. Saat ini, informasi itu beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun, dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi, dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar itu tidak bisa dibendung. Sehingga akses informasi itu semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Sekarang kita lihat dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, ada namanya westernisasi. Nah, makin cepatnya arus informasi yang diperoleh di era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Arus informasi yang berkembang cukup cepat menyebabkan interaksi masyarakat dengan masyarakat lain makin intensif. Interaksi dengan dunia luar yang tidak disaring ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satunya adalah westernisasi. Westernisasi itu apa? Westernisasi itu adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah, anak-anak, siapa nih yang udah mengalami westernisasi? Jadi, westernisasi itu apa sih contohnya? Nah, westernisasi itu bisa kita lihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut yang kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa contoh dari perilaku westernisasi. Nah, westernisasi ini terjadi karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal, antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi itu adalah hal yang berbeda. Oke, nah, apa sih faktor penyebab westernisasi? Nah, di sini ada 6 ya. Kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk, lalu munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Nah, terakhir meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. Sedangkan dampak positif dari westernisasi itu seperti kita dapat menguasai iptek, penggunaan bahasa lain dalam komunikasi itu meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Lalu munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Nah, dampak negatifnya itu seperti lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri, gaya hidup yang bersifat konsumtif, serta munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memfilter atau menyaring masuknya budaya yang dari luar ini, maka dampak negatif dari westernisasi ini mungkin akan bisa terjadi di masyarakat.
Lalu dampak negatif selanjutnya adalah demoralisasi. Ya, jadi globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat itu masuk secara leluasa ke Indonesia. Nah, tentunya paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar, lalu masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, demoralisasi saat ini itu seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas, sehingga meningkatnya kriminalitas di dalam masyarakat. Lalu, dampak negatif selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Anak-anak bisa lihat di gambar. Di gambar itu adalah contoh dari bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang biasa terdapat di kota besar ya, di mana ada apartemen yang mewah, yang bagus ya. Lalu di sebelahnya itu adalah lahan pemukiman warga yang tidak terkendali, kurang bersih dan sebagainya. Nah, itu terjadi kesenjangan, ketimpangan sosial. Ya, nah kesenjangan sosial ekonomi itu adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi itu tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Sehingga ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial. Jadi muncullah yang namanya kecemburuan sosial. Selanjutnya, kriminalitas. Ya, jadi kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas itu dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Nah, seperti sekarang itu adalah berita hoax ya, itu berita bohong. Nah, itu memicu untuk timbulnya kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Ya, kriminalitas yang makin banyak terjadi di masyarakat itu mengharuskan berbagai pihak berpikir gimana sih cara pemecahan yang dianggap paling efektif untuk menurunkan angka kriminalitas di masyarakat. Oke, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Jadi, masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi itu telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Pencemaran itu perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan itu ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan diperuntukkannya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran ini, ya, misalnya timbulnya penyakit sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Nah, sehingga berbagai usaha itu perlu kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, dampak negatif dari globalisasi selanjutnya itu adalah kenakalan remaja. Ya, jadi vandalisme atau namanya tawuran itu merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Ya, hal ini adalah sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Oke, nah gambar yang ada di layar itu adalah contoh dari gambar yang menggambarkan bahwa masyarakat itu sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran atau vandalisme. Vandalisme ini artinya mencoret-coret fasilitas umum. Nah, selanjutnya aksi yang dilakukan remaja itu dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati dirinya. Nah, adapun salah satu contoh penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect. Pernah dengar? Nah, demonstration effect itu adalah pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
demi diperolehnya gengsi atau prestise. Nah, dalam pola hidup semacam ini, remaja itu berusaha menampilkan sikap dan pola hidup seolah-olahnya kaya, maju, modern, dan sebagainya. Sikap ini banyak mereka peroleh dari media massa, sehingga remaja mempunyai kecenderungan untuk konsumtif atau agar dianggap ya up to date. Oke. Nah, selanjutnya, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme itu bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau urusan orang, tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Nah, seperti di gambar itu, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Di kota besar, sikap individualisme ini tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Nah, hal ini kan sangat lucu ya, tetangga kita aja kita nggak tahu. Nah, hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong perlahan mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Nah, banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, seperti misalnya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi ini karena perkembangan teknologi, terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Contoh lainnya misalnya sudah tidak peduli lagi dengan sesama yang membutuhkan, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dampak globalisasi. Nah, itu dia anak-anak materi kita tentang dampak globalisasi. Ada beberapa dampak positif, lalu ada beberapa dampak negatifnya. Anak-anak bisa mengerti ya semuanya bagaimana sih dampak globalisasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang upaya menghadapi arus globalisasi. Ya, jangan lupa disaksikan terus video pembelajarannya untuk setiap minggunya ya. Oke anak-anak semuanya, terakhir Miss ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keterbatasan dalam penyampaian informasinya. Semoga anak-anak semua dapat mengerti. Dan terakhir kita nanti akan jumpa di sesi Zoom untuk diskusi lebih lanjut. Oke semuanya, terima kasih, sampai jumpa.